Selamat datang di SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Miranda, Sarjana Pendidikan, guru di SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik video pembelajaran mendalam dengan judul Sambal Ulek. Sinergi pembelajaran mendalam berbasis kearifan lokal dan digital untuk literasi dan eksplorasi kreativitas di SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau. Selamat menyaksikan. Pendidikan di abad 21 membawa perubahan paradigma dari sekedar menghafal informasi menuju penguasaan konsep secara menyeluruh dan bermakna. Perkembangan teknologi digital juga telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Teknologi menjadi sarana untuk memperluas akses pengetahuan dan pengalaman belajar. Materi teks prosedur merupakan bagian penting dari pembelajaran bahasa Indonesia yang bertujuan agar murid mampu memahami dan menulis langkah-langkah suatu kegiatan secara urut dan logis. Namun, berdasarkan observasi, murid cenderung kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyusun teks prosedur secara lengkap. Pembelajaran konvensional yang hanya fokus pada buku teks dan jarang memanfaatkan teknologi digital sering terasa monoton dan kurang kontekstual yang mengakibatkan pemahaman dangkal atau surface learning, minimnya keterampilan praktik, serta rendahnya hasil belajar siswa pada materi tersebut. Berdasarkan survei melalui penyebaran angket kepada murid kelas 5, sebanyak 73% murid belum mengetahui bahwa kuliner daerah seperti sambal yang sering mereka makan merupakan bagian dari kearifan lokal Sumatera Selatan yang kaya rasa dan makna budaya. Melihat situasi ini, saya sebagai guru di SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau merasa bertanggung jawab untuk mendesain dan melaksanakan pembelajaran mendalam yang mengaitkan materi teks prosedur dengan kearifan lokal kuliner daerah dalam bentuk pembuatan sambal khas Sumatera Selatan, yaitu sambal cung, sambal due, sambal terasi, dan sambal embacang, serta pemanfaatan digital melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Adapun tantangan dalam pelaksanaan praktik baik ini, yaitu memastikan siswa tidak hanya membuat sambal, tetapi juga memahami dan dapat menyusun teks prosedur yang akurat dan komunikatif berdasarkan pengalaman praktik nyata mereka. Kemudian memastikan ketersediaan serta keamanan alat dan bahan agar pengalaman praktik berjalan lancar dan relevan, serta mengelola kegiatan pembelajaran agar tetap aman, terstruktur, serta efisien dari segi waktu. Dalam menghadapi situasi dan tantangan tersebut, saya melakukan tahapan aksi nyata SERABI, yaitu sinergi, evaluasi, rencana aksi, berbagi, dan inspirasi. Tahapan aksi nyata pertama yaitu sinergi. Saya berdiskusi dan bersinergi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dengan kolaborasi dan memanfaatkan aset kekuatan yang dimiliki. Tahap kedua yaitu evaluasi awal. Saya melakukan asesmen awal pada siswa, baik asesmen awal kognitif menggunakan background dan asesmen awal non-kognitif berupa angket dalam bentuk Google Form. Bagi siswa yang tidak mempunyai handphone, dapat mengisi secara manual di lembar asesmen yang sudah saya siapkan. Selanjutnya, saya melakukan pemetaan kelompok belajar siswa menjadi 4 kelompok heterogen berdasarkan hasil asesmen awal kognitif dan non-kognitif. Tahap ketiga yaitu rancang aksi. Saya membuat perencanaan pembelajaran mendalam yang memuat kerangka kerja pembelajaran mendalam. Di antaranya yaitu memuat 8 dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, dan terdapat kerangka pembelajaran mendalam yaitu praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitaan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Tahap keempat yaitu aksi rencana pembelajaran mendalam. Saya melaksanakan rencana pembelajaran mendalam yang telah dibuat bersama siswa di kelas dan lingkungan sekolah dengan mode pembelajaran Problem Based Learning. Assalamualaikum. Apa kabar anak ibu hari ini? Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepu ceria, cerdas, serius, inovatif. Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa, menyanyikan lagu nasional, presensi kehadiran siswa, literasi pagi, membuat kesepakatan belajar, mengecek kesiapan belajar murid, kemudian murid mengisi jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta melakukan ice breaking untuk melatih konsentrasi murid dengan permainan hitam dan hijau. Kemudian saya melakukan apersepsi dan mengaitkan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada praktik baik ini, yaitu mengenai materi teks prosedur, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti di tahap memahami dengan prinsip pembelajaran bermakna dan menggembirakan, guru membawa kuliner khas Sumatera Selatan, yaitu pempek ke dalam kelas sebagai pemantik. Kemudian, murid diajak untuk menonton video pemantik mengenai kuliner khas Sumatera Selatan, yaitu cara membuat pempek ikan isi telur. Selanjutnya, murid dan guru berdiskusi, menganalisis struktur teks prosedur dan unsur kebahasaan yang ada pada video tersebut. Nah, anak-anak sudah menonton mengenai cara membuat apa? Pempek. Dari
Video yang sudah kalian tonton tadi, siapa yang mau menyampaikan menurut kalian apa ya yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Prosedur adalah langkah-langkah membuat sesuatu. Oh, langkah-langkah membuat sesuatu. Oke, terima kasih Kiara. Kemudian apa lagi? Oke, Najwa. Ada apa saja struktur teks prosedur Najwa? Di video tadi ada judulnya. Oh, ada judul. Oke. Alat dan bahannya dan ada langkah-langkah membuat pempek. Oke, ada langkah-langkah membuat pempek. Terus ada satu lagi nih, kalau misalkan kalau mau lebih enak ditambahkan penyedap rasa itu bagian apa? Kasih O, kasih W. Wow, keren. Agar pemahaman murid lebih mendalam, guru menyajikan teks prosedur membuat pempek ikan isi telur yang diacak urutannya menggunakan word wall. Kemudian murid secara bergantian mengurutkan sesuai prosedur yang benar. Murid juga berlatih pemahaman dengan menggunakan coding unplug, yaitu mencari jejak cara membuat telur ceplok. Tepuk tangan untuk Jasmine. Pada tahap mengaplikasi, dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, peserta didik diberikan permasalahan untuk membantu Cida mengetahui cara membuat sambal khas Sumatera Selatan. Kemudian, murid dibagi menjadi 4 kelompok heterogen. Murid dalam kelompoknya dibagikan LKPD untuk diselesaikan mengenai pembuatan teks prosedur cara membuat sambal khas Sumatera Selatan. Di antaranya yaitu sambal terasi, sambal due, sambal cung, dan sambal embacang. Guru memberikan himbauan dan peringatan kepada murid untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum mulai memasak dan menjaga keamanan saat mengulek sambal. Murid bersama kelompoknya kolaborasi membuat sambal khas sesuai dengan perintah di LKPD dan membuat teks prosedur dari praktik membuat sambal tersebut. Kemudian, murid dalam kelompoknya diberikan kebebasan untuk memilih hasil teks prosedur dalam bentuk poster menggunakan aplikasi Canva atau video menggunakan handphone Android. Langkah selanjutnya yaitu murid mempresentasikan hasil kolaborasi kelompoknya menggunakan Chromebook dengan model Gallery Walk. Terdapat 2 siswa yang tinggal di kelompok mereka bertugas menjelaskan hasil kelompok mereka. Teman kelompok lainnya berkunjung ke kelompok yang sedang presentasi. Kemudian, murid yang berkunjung bisa bertanya, menanggapi, atau memberi umpan balik dan mencicipi hasil sambal yang telah dibuat. Produk teks prosedur yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok, ada yang berupa poster dan ada yang berupa video. Selanjutnya, guru memberikan penguatan terhadap hasil presentasi siswa dan memberikan penguatan materi teks prosedur. Pembelajaran ini bermitra kepada Bu Dewi sebagai guru mulok. Bu Dewi menjelaskan filosofi mengenai sambal khas Sumatera Selatan. Pada tahap merefleksi, murid dan guru berdiskusi bersama dengan pertanyaan reflektif. Kemudian, murid bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan murid menuliskan jawaban di sticky note kemudian menempelkan di papan tulis. Langkah selanjutnya yaitu murid melaksanakan asesmen yang dikemas dalam permainan detektif prosedur. Guru menempelkan barcode yang berisi soal yang perlu dipecahkan, kemudian murid scan barcode dan mencari amplop yang berisi potongan teks prosedur di lingkungan sekolah yang harus mereka susun. Baik anak-anak, jangan lupa pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang belajar wirausaha ya. Baik anak-anak, silakan nanti dibaca di rumah ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal yang telah dibuat oleh siswa dijual kepada guru. Kegiatan ini mengajarkan siswa untuk berwirausaha. Tahap aksi selanjutnya yaitu berbagi. Saya berbagi praktik baik pembelajaran mendalam ini dengan rekan sejawat di komunitas belajar intrasekolah SD Negeri 55 Kota Lubuk Linggau dan pada kegiatan KKG Guru Kelas Gugus 12 Kota Lubuk Linggau. Tahap aksi selanjutnya yaitu inspirasi. Saya berusaha mengajak dan mendorong guru lain untuk melaksanakan pembelajaran mendalam dan meniru praktik baik ini. Praktik baik ini tidak hanya bisa dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Indonesia, namun dapat dilaksanakan di mata pelajaran lainnya. Selama kegiatan pembelajaran, kami menonton video, belajar menggunakan HP, dan berdiskusi dengan Bu Silvi dan teman-teman. Kami juga praktik langsung agar bisa membuat teks prosedur sehingga kami lebih mudah paham. Kami juga belajar tentang makanan khas daerah Sumatera Selatan, yaitu cara membuat pempek, sambal khas Sumatera Selatan. Kami belajar pakai word wall, membuat poster dari aplikasi Canva, main game detektif prosedur. Pokoknya seru! Pendekatan pembelajaran mendalam itu sangatlah penting untuk diterapkan di sekolah kepada siswa-siswa kita semua. Silvi juga telah mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini pada sekolah SD Negeri 55, pada rekan-rekan sejawatnya, setelah dia telah memberikan praktik baiknya kepada semua rekan sejawat di sini, bukan saja di SD 55, di Gugus serta di lingkungan kota yang ada di Lubuk Linggau. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Silvi di kelasnya itu sangat menginspirasi bagi kami di sini. Saya melihat Ibu Silvi itu mengajar dengan metode yang sekarang ya, yaitu dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan Ibu Silvi sehingga kami di sini diajak sama-sama mengajar di kelas kami dengan menggunakan pembelajaran yang mendalam itu. Kami selaku orang tua sangat senang karena anak-anak kami belajar dengan aktif dan gembira di kelas. Anak-anak belajar dengan alat digital sesuai dengan perkembangan anak masa kini. Terima kasih. Pergi ke warung membeli terasi. Campur di sambal untuk dimakan. Pembelajaran mendalam, mari kita aplikasi untuk wujudkan 8 dimensi profil lulusan. Terima kasih, semoga bermanfaat.